Sejarah asal-usul atau leluhur orang Lampung bermula dari Kerajaan Skalabrak, lereng Gunung Pesagi Lampung Barat. Kerajaan itu telah berdiri selama 13 abad, dan dipimpin seorang ratu atau raja. Umpu Sekehumong atau Ratu Sekerumong gelarnya. Naasnya, ratu ini adalah penguasa terakhir Kerajaan Skalabrak sekaligus generasi pamungkas orang-orang suku Tumi yang kerap diyakini sebagai leluhur asli orang Lampung. Pada perjalanan abad ke-16 Masehi itu, Skalabrak kedatangan rombongan tamu tak diundang. Mereka adalah 4 pangeran Kerajaan Pagaruyung beserta pasukan dan pengikutnya. Pagaruyung yang berpusat di Batu Sangkar, Sumatera Barat sudah menjadi kerajaan Islam. Sementara Skalabrak masih menganut ajaran leluhur dan Hindu. Ratu Sekerumong bertahan sekuat tenaga menghadapi serangan dari orang-orang Pagaruyung itu. Namun, upaya tersebut sia-sia. Kerajaan Skalabrak akhirnya jatuh. Orang-orang suku Tumi pun tercerai-berai, kabur ke segala arah demi menyelamatkan diri. Era baru di bumi Lampung pun segera dimulai. Nama dan penyebutan Skalabrak punya banyak versi. Ada yang menyebutnya dengan istilah Sakalabra, Skalabegak, Segarabrak, hingga Skalabrak. Namun yang pasti, semuanya merujuk sebuah unit masyarakat yang didirikan suku Tumi pada abad ke-3 Masehi. Pusatnya terletak di lereng Gunung Pesagi, dekat Danau Ranau, Lampung Barat. Pendiri Skalabrak diketahui bernama Raja Buai Tumi menurut William Marsden. Sebelum mendirikan pemerintahan yang lebih tertata dalam konsep kerajaan, Buai Tumi adalah pemimpin orang-orang suku Tumi. Orang suku Tumi masih menganut ajaran nenek moyang sebelum berinteraksi dengan agama Hindu. Agama yang berasal dari India ini sudah masuk ke Lampung sejak abad pertama Masehi. Dengan kata lain, kedatangan Hindu mengakhiri masa prasejarah di kawasan ini itu artinya, Skalabrak sedari mula didirikan merupakan kerajaan yang menganut agama Hindu meskipun ada pula rakyatnya yang memeluk ajaran Buddha serta kepercayaan lokal macam animisme atau dinamisme. Ada sebuah pohon bernama Belasa Kepampang yang sangat disucikan oleh orang-orang Tumi di Skalabrak. Pohon ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang nangka dan cabang sebukau. Yang keduanya mengandung getah. Jika terkena getah cabang sebukau, orang bisa terkena penyakit kulit dan berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Namun, ternyata ada obatnya, yakni getah dari cabang nangka. Adanya 2 cabang dengan 2 getah yang bertolak belakang dalam satu pohon inilah yang membuat Belasa Kepampang dikeramatkan. Kepercayaan ini tak hanya diyakini penduduk kerajaan Skalabrak saja, melainkan diterima juga oleh warga dari daerah lain yang bermukim di sepanjang aliran Wei Komering, Wei Semangka, Wei Sekampung, Wei Seputih, Wei Tulang Bawang, Wei Umpu, Wei Rarem, dan Wei Besai. Kerajaan di lereng Gunung Pesagi itu dirintis suku Tumi dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah peninggalan, seperti batu-batu, tapak bekas kaki, altar upacara, hingga tempat untuk eksekusi mati. Dalam epigrafi dan sejarah Nusantara menyimpulkan, prasasti tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Skalabrak pada era suku Tumi. Kerajaan Skalabrak bertahan sangat lama, hingga akhirnya pada abad ke-16 M, tibalah 4 pangeran dari Pagaruyung yang ingin melebarkan kekuasaan dan berhasil mengalahkan Kerajaan Skalabrak. Konsep kerajaan Hindu digantikan pemerintahan Islam yang disebut dengan istilah kepaksian. Setelah berhasil menggulingkan Ratu Sekerumong selaku penguasa terakhir Kerajaan Skalabrak, akhirnya wilayahnya pun dipecah menjadi 4 bagian. Masing-masing wilayah dimiliki 4 pangeran Pagaruyung itu, yakni Indergajah, Belungu, Sikin, dan Palang. Mereka menyandang gelar sebagai Umpu Bejalan Diwei, Umpu Belungu, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Masing-masing kepaksian tersebut memiliki wilayah, rakyat, dan adat istiadatnya sendiri, serta mempunyai kedudukan yang sama. Kehadiran orang-orang Pagaruyung itu sebenarnya tidak sekadar ingin menguasai wilayah Skalabrak semata, melainkan juga sekaligus dakwah agama Islam di kawasan tersebut. Maka itu, Belasa Kepampang yang sebelumnya sangat disucikan oleh orang-orang suku Tumi ditebang. Kayu dari pohon Belasa Kepampang kemudian digunakan untuk membuat singgasana atau yang dikenal dengan istilah pepadun. Atas kesepakatan di antara 4 kepaksian Skalabrak, pepadun ini disimpan dan baru dikeluarkan setiap kali ada acara penobatan pemimpin dari masing-masing kepaksian.
Pepadun sengaja disimpan untuk menghindari potensi perebutan kekuasaan antar kepaksian di kemudian hari. Ditebangnya Belasa Kepampang juga menjadi titik balik memudarnya pengaruh orang-orang suku Tumi di Lampung. Tersingkirnya suku Tumi tidak hanya disebabkan kehadiran orang-orang Islam dari Pagaruyung. Ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya migrasi oleh orang-orang suku Tumi, seperti perselisihan internal, aturan adat, hingga bencana alam. Mereka kemudian tersebar ke berbagai tempat di Sumatera, bahkan hingga ke pesisir Banten. Peradaban skala Brak berkembang pesat di bawah kendali 4 kepaksian tadi. Skala Brak, misalnya, disebut pernah menjalin relasi dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bahkan dengan India dan Cina sempat mengalami masa-masa sulit selama masa penjajahan Belanda. Kepaksian skala Brak ternyata tetap mampu bertahan melintasi zaman. Keturunan para pemimpin kepaksian pun masih berusaha melestarikan adat dan budaya skala Brak, hingga saat ini di era modern ini.